Sebelumnya, perkenalkan saya Regina Melia Azara dari absen 28. Saya Sandra Wule Jasmine dari absen 31. Saya Livia Felisa dari absen 4. Saya Sandra Bimanya dari Kawanan dari absen 32. Saya Rizal Kamarian dari absen 27. Berikut ini kita akan menjelaskan tentang letak dan latar belakang dari Kerajaan Kediri dan Singasari. Seperti yang bisa kalian lihat, Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Brantas, tepatnya di Jawa Timur. Kerajaan Kediri bermula pada masa pemerintahan Raja Airlangga yang membelah wilayah kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Nah, kedua wilayah kerajaan ini meliputi Kerajaan Kahuripan dan Kerajaan Kediri. Kedua wilayah kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan juga Sungai Brantas. Kerajaan Kediri merupakan sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 sekitar tahun 1042 sampai 1212. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu. Letak Kerajaan Singasari. Letak geografis Kerajaan Singasari saat ini adalah di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Latar belakang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berdiri diakibatkan oleh Ken Arok yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tumapel, memenangkan perang dengan Kerajaan Kediri dan membunuh rajanya bernama Kertajaya. Di wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri, Ken Arok kemudian mendirikan Kerajaan Singasari. Raja pertama Kerajaan Kediri yaitu Jayawarsa. Jayawarsa adalah raja pertama Kerajaan Kediri dengan prasastinya yang berangka tahun 1104. Raja kedua ia menamakan dirinya sebagai dirisan dari Dewa Wisnu. Raja kedua Kerajaan Kediri yang memiliki gelar Sri Maharaja Rakeh, Sirikan, Sri Kameswara, dan seterusnya, yang lebih dikenal sebagai Kameswara I pada tahun 1115 sampai 1130. Untuk lencana kerajaannya adalah tengkorak yang bertaring disebut Candrakapala. Jayabaya merupakan raja yang paling terkenal karena pada saat Kediri di bawah kuasanya, Kediri dapat mencapai kejayaan. Selain itu, Jayabaya juga terkenal akan ramalannya yang selalu tepat sasaran. Sistem dan perkembangan pemerintahan Kerajaan Singasari. Pemerintahan dari Kerajaan Singasari berpusat di Jawa bagian timur, di mana sistem pemerintahan tersebut sempat mengalami perkembangan yang sangat pesat, tapi juga harus mengalami kemunduran karena adanya sengketa karena terjadi perebutan kekuasaan. Hal itu terjadi karena saat berdirinya kerajaan tersebut, sistem pemerintahan dan juga kehidupan politik yang diterapkan lebih fokus kepada pengembangan wilayah kekuasaan. Tentunya, hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena membawa kesuksesan tersendiri. Ya, berikutnya ada kondisi ekonomi Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri menggantungkan kegiatan perekonomian pada sektor pertanian dan perdagangan. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian di sekitar Sungai Brantas yang subur dan menghasilkan banyak padi. Sektor perdagangannya dikembangkan melalui jalur pelayaran sungai. Kediri terkenal sebagai penghasil beras, kapas, dan ulat sutra. Dengan demikian dipandang dari aspek ekonomi, Kerajaan Kediri cukup makmur. Bidang sosial, kehidupan sosial budaya Kerajaan Kediri ditandai dengan perilaku masyarakat yang sudah bermoral, seperti memakai pakaian hingga bawah lutut, rambut diurai, dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Kehidupan ekonomi pada zaman Kerajaan Singasari tergolong cukup maju karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Brantas. Hal ini menjadikannya tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itulah mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai seorang petani. Kemudian di bawah kekuasaan Raja Kertanegara 1268 sampai dengan 1292, perekonomian tertata dengan baik. Bahkan Kerajaan Singasari menjadi besar dan makmur. Sektor perdagangan dan pelayaran Singasari berkembang pesat
dengan komoditas yang diperdagangkan berupa beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Singasari. Menurut Kitab Pararaton dan Negara Kertaagama, kehidupan sosial masyarakat Singasari diliputi suasana yang aman dan damai. Bahkan, kehidupan religius mereka sudah maju sejak zaman Ken Arok. Hal ini karena di Kerajaan Singasari berkembang ajaran Tantrayana atau Siwa Buddha dengan kitab suci Tantra. Ajaran ini berkembang sejak periode pemerintah Wisnuwardha hingga Kertanegara. Bahkan saat Jayakartuang menyerang Singasari, Tantrayana bersama Mahamantri bersama para pendeta. Di masa kejayaan Kerajaan Kediri, yaitu Kerajaan Kediri yang didirikan pada abad ke-11, tepatnya tahun 1045. Dengan raja pertamanya bernama Sri Samarawijaya. Setelah 2 abad berdiri, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya yang berkuasa sejak 1135 hingga 1159. Mengapa Kerajaan Kediri bisa mencapai kejayaannya? Yaitu adanya faktor yang mendukung di bawah Kerajaan Jayabaya karena dibentuknya jabatan Senapati Sarwajala sebagai Panglima Angkatan Laut. Hal ini menandakan bahwa pada masa pemerintahan Jayabaya, Kerajaan Kediri memiliki armada laut yang sangat kuat. Masa kejayaan Singasari yaitu adalah masa kemasan Kerajaan Singasari sendiri adalah masa pimpinan Raja dari Kertanegara, yaitu pada tahun 1126-8 Masehi. Aktivitas sendiri antara lainnya adalah melakukan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Hal tersebut dilakukan guna menguasai kerajaan lain dan melemahkan posisi Kerajaan Sriwijaya. Mengapa Kerajaan Singasari bisa mencapai puncak kejayaannya? Yaitu adanya faktor-faktor kejayaan. 1. Melaksanakan politik dalam negeri untuk menstabilkan pemerintahan, antara lain memecat Mapati Raganata, mengangkat banyaknya terus mengangkat Jayakartuan menjadi raja kecil di Kediri untuk menghindari perselisihan Kertanegara dengan keturunan Raja Kediri, dan mengambil Arda Raja Putra Jayakartuang sebagai menantu, lalu mengambil Raja Wijaya cucu Mahisa Cempaka sebagai menantu, dan memperkuat angkatan perang baik prajurit darat maupun laut, lengkap dengan segala persenjataannya, mengupas pemberontakan Bajaraja tahun 1270 dan Masehi Sangka tahun 1280, mengangkat seorang kepala agama Buddha dan seorang Brahmana untuk mendampingi raja. Melaksanakan politik luar negeri antara lain stabilisasi daerah-daerah di Nusantara dalam arti mempersatukan seluruh Nusantara yang dipimpin Kerajaan Singasari, mengurangi pengaruh dari 2 kerajaan besar yang merupakan lawan-lawan politik Singasari, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Cina Mongol. 2 faktor kemundurannya. Masa kemunduran Kerajaan Kediri. Jadi masa kemunduran Kerajaan Kediri yaitu Kerajaan Kediri mengalami kemunduran di masa pemerintahan Raja Kertajaya atau Dandang Gendis. Hal ini karena hubungan antara raja dan kaum Brahmana mengalami kerenggangan karena hak-haknya dikurangi oleh kerajaan. Akibatnya, kaum Brahmana membelot Ketumapal yang diperintahkan oleh Ken Arok. Lanjut dengan masa kemunduran Kerajaan Singasari. Masa kemunduran Kerajaan Singasari yaitu faktor internal runtuhnya Kerajaan Singasari adalah adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakartuang
Pada tahun 1262, Jaya Katuang adalah keturunan Raja Kertajaya, penguasa terakhir Kerajaan Kediri, yang digalakkan oleh Ken Arok, pendiri Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari runtuh setelah adanya serangan dari bala tentara Jaya Katuang, keturunan Kertajaya atau Raja Kediri. Kertanegara tewas dalam serangan tersebut. Menantunya Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Madura dan meminta perlindungan Arya Wiraraja, Bupati Madura. Nah, kapan Kerajaan Singosari mengalami kemunduran? Melalui serangan ini, Jaya Katuang berhasil menguasai Kerajaan Singosari serta membunuh Kertanegara. Pada akhirnya, Kerajaan Singosari runtuh pada tahun 1292 bersama wafatnya Kertanegara. Dengan demikian, pemberontakan Jaya Katuang merupakan faktor internal runtuhnya Kerajaan Singosari. Berikut ada peninggalan Kerajaan Kediri, yaitu yang pertama Candi Penataran, salah satu candi yang terletak di lereng Gunung Gelut. Dua, ada Prestasi Jaring. Prestasi Jaring terletak di daerah Jaring, Kembangan, Blitar, Jawa Timur, dan mempunyai gelar inisial dari nama hewan, salah satunya macan kuning. Yang ketiga, ada Kitab Krisnayana. Di masa Kerajaan Kediri, Kaya Sastra mengalami kemajuan dan salah satu karya dari Kerajaan Kediri adalah Kitab Krisnayana. Berikutnya ada peninggalan Kerajaan Singasari. 1. Candi Singasari. Candi Singasari dibangun karena untuk menghormati Raja Kartanegara pada tahun 1200 Masehi. Yang kedua ada Prestasi Wurare. Prestasi Wurare ditulis pada arca Joko Dolog dengan tujuan sebagai penghormatan bagi Raja Kartanegara. Yang ketiga ada Candi Kidal. Candi ini dibangun sebagai penghormatan Anuspati yang merupakan raja kedua Kerajaan Singasari.